Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak quotes dari Montessori tentang pentingnya mandiri. Dan ini kunci, kata Montessori. Kata beliau begini, anak yang tidak pernah belajar untuk bekerja sendiri, menetapkan tujuan untuk tindakannya sendiri, atau menjadi tuan dari kekuatan kehendaknya sendiri dapat dikenali pada orang dewasa yang membiarkan orang lain mengarahkan kehendaknya dan selalu membutuhkan persetujuan dari orang lain. Kalau sejak kecil tidak dilatih mandiri, melakukan sendiri, punya tujuan sendiri, atau apalagi membereskan urusannya sendiri, itu nanti kalau dewasa kelihatan jadi orang yang tergantung pada orang lain. Bahkan sudah melakukan sendiri pun masih menunggu komentarnya orang lain, pendapatnya orang lain. Dia tidak pede. Jadi itu karena sejak awal tidak dilatih mandiri. Mentalitasnya jadi mentalitas yang tergantung saat dewasa. Yo kayak tadi masak misalnya, yo karena sejak awal tidak pede masak. Meskipun sudah bisa masak pun nunggu tanya ke sana kemari, masakanku enak enggak? Masakanku enak enggak? Kan begitu. Kenapa? Karena itu tadi tidak dilatih sejak awal, bisa bersandar pada dirinya sendiri. Ya kemarin-kemarin kan banyak kita mengeluh orang-orang yang senantiasa digelisahkan oleh komentarnya orang lain. Itu kemungkinan sejak awal, sejak kecil tidak dilatih untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri dan melakukan apa-apa sesuai dayanya sendiri, akhirnya dia tergantung pada yang lain. Bahkan saat dia memang sudah bisa beneran pun dia masih menunggu komentarnya yang lain. Ini sudah bener enggak sih? Ini sudah bagus enggak sih? Ini sudah baik enggak sih? Padahal mungkin sudah baik, tapi begitu ada orang ngomong, iseng saja ngomongnya, jelek itu, kita langsung drop. Padahal konten saya ini bagus loh ya. Kok ada yang komentari jelek ya? Ini karena kamu langsung drop. Karena kamu tidak percaya diri. Kenapa kamu tidak percaya diri? Karena sejak kecil kamu tidak melatih mempercayai dirimu sendiri. Kamu tidak memposisikan dirimu sebagai pribadi yang mandiri, yang bisa melayani diri sendiri. Kalau orang bisa melayani diri sendiri kan, terserah saja apa kata orang, yang penting kalau saya begini sih. Nah ini pentingnya, makanya di usia emas ini dilatih kemandirian. Kalau di bukunya yang lain, Montessori bilang, anak mencari kemandirian dulu. Bukan karena tidak ingin bergantung pada orang dewasa. Dalam banyak hal dia masih tergantung pada orang dewasa. Yang nyari uang bapaknya, yang nyiapin macam-macam ibunya, masih bergantung. Tapi dalam pendidikan diutamakan kemandiriannya, biar apa? Semangat, dorongan untuk melakukan hal yang dia inginkan ini terjaga. Jangan sampai nanti muncul generasi yang tidak berani berkeinginan, tidak berani bercita-cita, tidak berani bermimpi. Mimpi saja tidak berani, wong mimpi itu gratis loh. Kamu kan sering tidak berani. Saya itu sebenarnya pengen Pak jadi orang kaya raya, konglomerat, punya istri cantik, mobil banyak. Tapi rasanya kok mimpi, sudahlah tidak usah lah Pak. Lu mimpi aja kamu tidak berani. Wong kamu bayangkan sak kapoi tidak masalah kok. Kalau levelnya mimpi, siapa tahu dengan mimpi itu kamu terpacu menuju ke sana. Tapi sekarang banyak generasi yang tidak berani bermimpi. Alah Pak, saya orang biasa saja lah Pak. Kan banyak itu, saya sering baca yang mengidentifikasi dirinya sebagai orang biasa-biasa saja. Kalau konteksnya tawaduk sih tidak apa-apa, tapi rasanya ada tidak pedenya di situ.
Jadi konteks sopan santun mungkin tidak apa-apa, tapi kan di situ kalau memang beneran itu kan tergambar rasa tidak percaya pada dirinya sendiri. Bahwa aku ya punya keistimewaan sih, meskipun keistimewaan yang mungkin berguna padaku bagi orang lain biasa saja. Nah, ini pentingnya ya sejak awal kita berlatih mandiri. Biar kita bisa bersandar pada diri sendiri, bisa percaya pada diri kita sendiri. Kata Montessori, kepuasan melakukan sesuatu sendiri, melakukan pekerjaan sendiri, itu memberi kebahagiaan dan kenyamanan. Seperti kalau kita mendengarkan musik. Kalau kita mendengarkan musik itu kan rasanya tenang, nyaman, bahagia. Tanpa harus mikir apa-apa lagi yang lain. Meskipun setelah lagunya selesai ya sumpeknya datang lagi, tidak apa-apa. Nah, orang bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri juga begitu. Jadi mungkin kamu hanya bisa bikin kopi yang enak, dan kamu bikin sendiri enak, itu kan rasanya lega, puas. Wah, saya sekarang bisa Pak bikin kopi enak. Caranya gimana? Beli sasetan aja. Langsung kombinasinya pas itu. Baik ya, jadi ini prinsip ke-9, independen. Filosofi independensi ini, kata Montessori, akan membuat anak senang. Jadi membuat mereka merdeka melakukan apa saja itu kan menyenangkan bagi mereka. Kita bisa melihat betapa mereka bahagia. Tetapi yang penting bukan fakta bahwa mereka bahagia, tapi dari kebebasan inilah terbentuk kemanusiaannya. Jadi perhatikan adik-adik kita, anak-anak kita mungkin yang pernah jalan-jalan di mall, ketika mereka masuk ke arena bermain, yang di situ mereka bebas lari, bebas loncat, bebas apa saja, itu betapa gembiranya mereka. Kata Montessori, bukan kegembiraan itu yang pertama penting, tapi hidupnya sisi kemanusiaan. Apa sisi kemanusiaan itu? Dia punya keinginan untuk melakukan sesuatu, untuk jadi sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Kalau di taman bermain anak-anak itu kan pengen loncat ke sana, pengen naik ini, pengen naik itu, dan sesuai suka-suka dia saja. Dan ini penting, menghidupkan sisi kemanusiaan yang ini. Rasanya tidak dihalang-halangi untuk berkreasi, menginginkan sesuatu, bercita-cita. Inilah pentingnya independen. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.